Pria itu memeluk pengantin wanitanya dengan penuh sukacita dan naik ke mobil pengantin. Namun tak disangka, dari mobil pengantin di seberang, ia melihat wanita yang sangat ia cintai. Pria itu terkejut dan tak percaya. Ia tidak mengerti kenapa wanita yang pernah berjanji menikah dengannya bisa dengan tega mengganti calon mempelai. Yang tidak ia tahu, sejak wanita itu melihat foto adiknya di ponselnya, ia sudah tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi. Ketika adiknya tahu ia akan menikah dengan pria buta, dan sang kakak akan menikah dengan konglomerat, ia sampai mengancam akan bunuh diri. Dalam keadaan genting, sang kakak berdiri dan berkata, ia rela menggantikan adiknya menikah dengan pria buta itu, agar adiknya bisa menikah dengan konglomerat. Ibu tiri sangat senang mendengarnya, langsung memegang tangan wanita itu dengan penuh harap. Wanita itu mengajukan satu syarat, ia ingin seluruh mahar dari keluarga konglomerat. Mendengar itu, ayah tiri langsung menyetujui, bahkan berjanji akan menambah 1 miliar sebagai hadiah. Dengan mata memerah, wanita itu mengucap terima kasih sekadarnya, lalu berbalik dan meninggalkan rumah itu. Adiknya mengejarnya, bertanya dengan tidak percaya, apakah ia benar-benar rela melepaskan konglomerat dan menikah dengan orang asing yang belum pernah ditemui. Wajah wanita itu tenang, ia sudah sangat kecewa pada keluarga itu. Ia hanya berpesan, jangan sampai orang lain tahu soal tukar pengantin sebelum hari pernikahan. 3 tahun lalu di hari ulang tahunnya, ayah tiri membawa ibu tiri dan keluarganya masuk rumah. Ibu kandungnya langsung pingsan melihat mereka begitu akrab, tapi mereka hanya berdiri menonton dengan dingin. Saat wanita itu menyadari ibunya dalam bahaya, semuanya sudah terlambat. Setelah ibunya meninggal, keluarga ibu tiri pindah masuk, bahkan ingin menjual wanita itu ke investor. Untungnya saat itu sang pria datang dan menyelamatkannya. Ia membawa wanita itu ke rumahnya, merawat dengan penuh perhatian, bahkan pernah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Namun saat wanita itu kembali ke rumah, ia sadar wajah-wajah penuh kepalsuan itu tak layak dipercaya. Ia pun membakar semua foto kenangannya dengan pria itu. Pria itu lalu meneleponnya, memintanya besok pergi mencoba gaun pengantin, dan menyuruhnya membawa sang adik juga. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke butik. Tanpa diduga, wanita itu dan adiknya memilih gaun pengantin yang sama. Adiknya pura-pura memelas, dan meminta kakaknya mengalah. Pria itu langsung memarahi wanita itu di depan umum. Wanita itu marah dan membalas perkataan pria itu. Tapi pria itu tetap memaksa ia memilih gaun kedua. Wanita itu kecewa, namun tetap menurut. Mereka pun masuk ruang ganti. Saat wanita itu keluar dengan gaun, pria itu langsung terpukau. Namun ia juga sadar, kulit tangan wanita itu kemerahan. Ia alergi terhadap bahan sutra. Pria itu buru-buru meminta maaf. Tapi wanita itu memilih diam dan pergi. Saat mereka turun ke basement, tiba-tiba musuh pria itu muncul dan menculik kedua wanita tersebut. Pria itu tanpa ragu menyelamatkan adik wanita itu lebih dulu. Saat ia hendak menyelamatkan wanita yang ia cintai, sudah terlambat. Leher wanita itu telah disayat. Ia langsung membawanya ke rumah sakit. 2 hari sebelum pernikahan, wanita itu keluar rumah sakit, namun langsung diculik lagi. Saat ia sadar, ia sudah berada di gudang tua. Tangan dan kakinya diikat. Pemimpin penjahat muncul, menuduhnya mengirim orang menculik wanita lain. Namun wanita itu malah memperhatikan gelang merah di tangan pria itu. Ia langsung mengenali bahwa penculik itu adalah pacarnya sendiri. Wanita itu mencoba melawan, tapi pria itu menyuruh anak buahnya menghajarnya. Wanita itu pasrah dan akhirnya pingsan. Setelah kejadian itu, pria itu datang seolah menyesal, memberi hadiah mahal dan minta maaf. Wanita itu hanya berkata, besok di hari pernikahan, ia juga akan memberikan kejutan. Pria itu tidak menyadari sindiran itu, dan malah sangat menantikan kejutan itu. Hari pernikahan pun tiba. Pria itu datang membawa rombongan pengantin. Ayah wanita itu menyambut dengan senyum lebar. Di dalam rumah, wanita itu dan adiknya sudah mengenakan baju pengantin, dengan wajah tertutup kerudung. Pria itu sangat bahagia.